Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Abdul Khaliq yang kemarin sempat menghubungi juga, yang kami hormati pembawa acara beserta seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini. Allah menghimpun kita semua di majelis ilmu secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu untuk kita raih, bahwa semua langkah kita mudah-mudahan hari ini menjadikan kita semakin mudah menuju ke surga Allah. Mudah-mudahan juga duduk kita semua dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Islam adalah dinul hadarah atau agama peradaban. Sebab di dalam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dimulai dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah mencipta. Kata-kata ini, Iqra, bacalah, adalah sebuah isyarat tentang betapa kedudukan akal dan ilmu pengetahuan di dalam agama Islam ini begitu tinggi dan begitu mulia. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Maka dia menciptakan khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sepercik yang menempel, kemudian membelah dan terus membelah. Itulah makna alaqah menurut Profesor Keith Moore tentang embriologi. Kemudian Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memerintahkan lagi, perintah membaca lagi, Iqra, kamu baca, wa rabbukal akram, dan akan kamu temukan bahwa Rabbmu adalah zat yang paling pemurah, paling mulia, paling agung, gitu ya. Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajar dengan perantaraan qalam, dengan perantaraan pena. Kedudukan pena secara khusus disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa pena itu adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkannya untuk menulis tentang segala makhluknya dan segala ketetapannya atas makhluknya dari sejak awal zaman sampai akhirnya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allah yang dengan namanya kita membaca alam semesta ini adalah zat yang maha dermawan, yang mengajar dengan perantaraan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Ini wahyu pertama yang terdiri dari 5 ayat surah Al-Alaq, menjadi penanda penting betapa dalam Islam discover, research, gitu ya, invent, itu adalah kata yang tidak asing seharusnya, karena dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dr. Abdul Karim Zaidan dan Dr. Abdul Majid Az-Zindani pernah menyampaikan bahwasanya ruhnya Islam itu adalah memahami dunia dan akhirat dengan ilmu. Dan ketika semua dibaca dengan nama Allah yang menciptakan, ketika kita semua Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka perilaku ilmuannya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah Ali Imran ayat ke-190 dan 191, di mana Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di mana Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ya, ulil albab ini satu gelar yang diberikan Allah untuk orang-orang yang memiliki lubb yang banyak. Apa kata lubb itu artinya kedalaman pemahaman, kedalaman perenungan. Ulil albab orang yang memiliki kedalaman perenungan dan kedalaman pemahaman, gitu ya. Dan ini kedudukan yang sangat tinggi di dalam dinil Islam, berulang kali disebut oleh Allah. Para ulul albab ini, apa mereka yang menjadi perilaku mereka, gitu ya? Mereka berzikir kepada Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaqnya itu diterjemahkan menjadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu mengingat Allah di setiap keadaan, dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang periset itu dia selalu mengingat penciptaannya dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, dikala yang paling santai sampai dikala yang paling serius, semuanya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard menggunakan fi'il mudhari' wa yatafakkaruna, dan terus-menerus tanpa henti senantiasa memikirkan di dalam semua hal yang terkait dengan penciptaan langit dan bumi ini, sampai pada kesimpulan dan nanti akan diambil kalau semua dibaca dengan nama Allah yang menciptakan, maka kesimpulannya pasti Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orientasinya adalah mencari manfaat dan maslahat. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Jadi basis riset peradaban Islam itu yang dicari adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Di seluruh alam semesta ini, segala ciptaan Allah pastilah tidak sia-sia. Pasti akan ada manfaat, hikmah yang bisa kita ambil, kita petik, kita kembangkan untuk lebih menjadikan tugas kita sebagai khalifah, sebagai yang mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan ini benar-benar menghasilkan maslahat seoptimal mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka yang kedua adalah berorientasi memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa orientasi kedua adalah mencegah madarat, mencegah kerusakan, mencegah kerugian, mencegah bahaya seluas-luasnya. Subhanaka, maha suci Allah dari menyakiti hambanya, maha suci Allah dari mendolimi hambanya, maha suci Allah dari menghendaki keburukan kepada hambanya. Pasti semua ini yang dikehendaki adalah kebaikan. Itu goalsnya kedua dari riset peradaban Islam. Sampai yang terakhir, faqina adzabannar. Seorang periset gitu ya, dengan kesadaran penuh sangat ingin apa yang menjadi karyanya itu bermanfaat secara optimal dan mencegah madarat juga secara maksimal, sekaligus juga itu akan menjadi amal soleh baginya yang pahalanya terus mengalir, sedekah jariyah berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang kemudian menjadi kebaikan bagi orang banyak, masyarakat gitu ya, yang dengan itu membuat dia selamat di akhirat, membuat dia faqina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Mungkin ada yang bertanya kenapa waqina adzabannar itu penting, kenapa bukan wa adkhilnal jannah saja? Karena ini juga belajar logika ya, kalau kita
Berdoa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga ditutup dengan waqina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Kalau saya punya ballpoint dan mikrofon gitu ya, Anda minta yang mana? Saya minta ballpoint. Saya minta mikrofon gitu. Kalau saya ngasih mikrofon sekaligus ballpen kan saya tidak salah, karena Anda minta mikrofon, tapi saya beri ballpoint sekaligus mikrofon, tidak ada masalah. Tetapi kalau saya kemudian harus ngasih sesuatu, sementara Anda mengatakan ya Allah gitu ya, tadi jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka, itu berarti sudah pasti hanya surga. Kalau kita cuma minta surga saja, jangan-jangan kita diminta untuk mampir neraka dulu. Naudzubillahi min dzalik, karena mungkin kemaksiatannya juga banyak. Naudzubillahi min dzalik, kemudian sebelum masuk surga harus mampir neraka dulu, harus masuk neraka dulu, baru boleh masuk surga. Ini akan menjadi satu hal yang pelik gitu ya, yang susah. Makanya doa-doa itu tidak wa adkhilnal jannah saja, tetapi ada faqina adzabannar, ada jagalah kami dari api neraka. Termasuk tadi orientasi goal dari seorang ilmuwan muslim tadi adalah faqina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka, maksudnya tidak lain tidak bukan masuk surga langsung ya Allah, nggak usah mampir ke neraka. Itu yang menjadi kenapa kata faqina adzabannar itu lebih meliputi keseluruhan daripada sekedar meminta surga. Jadi ini orientasi yang menjadi dasar peradaban Islam berbasis ilmu pengetahuan, karena memang agama ini agama ilmu, karena memang agama ini agama riset, karena memang agama ini adalah agama yang tidak memilah-milah, tidak melakukan dikotomi mana ilmu dunia, mana ilmu agama. Kecenderungan untuk dikotomi itu muncul pada abad ke-9, ke-10 dan ke-11 Masehi, yang kemudian diluruskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di antaranya dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi dulu ada dikotomi seakan-akan ini adalah ilmu dunia, seakan ini adalah ilmu agama. Fiqih gitu ya dengan segala cabangnya, tafsir dengan segala cabangnya, ilmu hadis dengan segala cabangnya dianggap ilmu akhirat, sementara kedokteran, matematika, geologi, astronomi, geografi dianggap sebagai ilmu dunia. Imam Al-Ghazali meluruskan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, di antaranya beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa ilmu itu dibagi-bagi menjadi dunia dan ilmu akhirat gitu ya. Semua ilmu adalah ilmu agama, semua ilmu adalah ilmu akhirat, asalkan dibaca dengan asma Allah dan digunakan untuk tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Contoh beliau mengatakan ilmu kedokteran. Saya bilang ilmu kedokteran itu ilmu dunia, ilmu kedokteran itu ilmu akhirat. Dari mana? Misalnya pada H-1 bulan Ramadan ada seorang mengalami penyakit pencernaan, maka dia berkonsultasi kepada dokter, dok sebaiknya besok saya berpuasa atau tidak. Nah dalam hal ini dokter ini tidak sedang memberikan advice medis mata-mata, dia sedang memberikan fatwa keagamaan, dia sedang memberikan fatwa apakah dia berpuasa atau tidak. Ilmu tentang tekstil, karena beliau seorang dari kampungnya di Tus itu, makanya beliau dinisbatkan sebagai Al-Ghazali. Kata Ghazali itu artinya tukang tenun gitu ya. Nah, daerah beliau ini daerah industri tekstil dengan tenun gitu ya. Maka Imam Al-Ghazali menyampaikan, tekstil, apakah tekstil itu ilmu dunia? Ya tidak, wong tekstil itu terkait dengan menutup aurat. Menutup aurat itu syarat sahnya salat. Salat itu ibadah terpenting seorang Muslim. Bagaimana mungkin kemudian menutup aurat yang menjadi syarat sah salat itu dianggap sebagai ilmu untuk membuat perangkatnya dianggap sebagai sebuah ilmu dunia. Tidak, itu pasti ilmu agama, itu pasti ilmu akhirat. Jadi selama semuanya dibaca dengan asma Allah dan ditujukan untuk Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, maka itulah ilmu pengetahuan di dalam hadarah Islamiyah yang berkontribusi penting bagi peradaban Islam. Kita memilih kata dalam bahasa Melayu adab, peradaban, keadaban gitu ya. Kata adab dalam bahasa Arab sendiri justru bermakna sastra. Justru makanya kalau kita ke UIN, Fakultas Adab itu Fakultas Sastra Arab. Kenapa? Karena memang peradaban terkait dengan bahasa. Jadi ilmu pengetahuan pun itu terkait dengan bahasa. Makanya ilmu pengetahuan pertama yang diajarkan Allah kepada Adam itu adalah
bahasa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma. Al-asma itu apa? Isim-isim, nama-nama, kosakata-kosakata. Karena itu yang akan mendasari konsep. Jadi bahasa itu diperlukan untuk kemudian melakukan ta'rif, mendefinisikan sesuatu, mengkonsep sesuatu, menjelaskan sesuatu. Makanya kitab Imam Asy-Syafi'i, Kitabur Risalah, maka kitab pertamanya adalah Kitabul Bayan, kitab tentang penjelasan-penjelasan. Jadi kalau mau membahas sesuatu definisinya harus disepakati dahulu, karena kalau tidak nanti tidak akan ketemu dan tidak akan menghasilkan kesimpulan yang executable. Itu sudah sebuah prinsip. Maka kenapa peradaban dalam Islam itu menggunakan kata adab dalam Hasanah Melayu, karena memang peradaban itu dimulai dari bahasa. Selama ribuan tahun peradaban Arab itu dianggap sebagai peradaban pinggiran dan tidak dianggap sebagai peradaban arus utama, karena peradaban dikuasai oleh para penyair dengan lisensia poetika. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'anul Karim, wahyu yang berbentuk kata-kata, tetapi ternyata secara tidak langsung Al-Qur'anul Karim itu datang untuk mendisiplinkan bahasa Arab. Dari semula bahasa Arab dikuasai oleh para penyair dengan kebebasan mereka berekspresi, kemudian dibikin standar baku oleh para ulama dengan berdasarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Ini menjadi cikal bakal dari peradaban di dalam Islam, yaitu bermula dari pendisiplinan berbahasa sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ini sesuai dengan teori Konfusius tentang peradaban. Kita kalau mau melihat sebuah masyarakat itu lihat bahasanya. Semakin kacau bahasa, maka semakin kacau sebuah bahasa, maka semakin kacau masyarakat itu, semakin kacau peradaban itu. Semakin rumit sebuah bahasa, maka rumit juga, sophisticated juga peradaban itu. Kalau di Eropa, bahasa paling rumit itu Pak Muhammad Abdul Khalik yang paling tahu, itu kamus paling tebal itu pasti bahasa Jerman. Itu salah satu penanda bahwa peradaban ini sophisticated, disusun sedemikian rupa sepanjang sejarah dari masa yang kemudian disebut sebagai Kekaisaran Romawi Suci. Ya, kemudian baru setelah itu bahasa Inggris, Perancis, dan sebagainya. Ini bahasa Jerman ini salah satu yang paling pelik, paling rumit. Bahasa Arab itu juga sangat pelik, sangat rumit hari ini karena sophisticated mengikuti peradaban. Bahasa Indonesia itu masih sederhana karena ya peradaban kita berangkat dari perkara yang sederhana. Kalau membandingkan misalnya dengan bahasa Jawa, nanti entry atau lemanya akan sangat berbeda jauh. Banyak sekali bahasa Jawa ini karena ya tadi sophisticated sudah tersusun sekian lama. Sementara kita berbahasa Indonesia belum lama dan ini juga menunjukkan nanti orang yang terbiasa berbahasa Indonesia secara teratur, tertata, ini yang akan membentuk cara berpikir yang teratur dan tertata. Dari berbahasa teratur, tertata, bicara teratur, tertata, cara berpikir juga akan teratur, tertata. Dari cara berpikir maka akan mempengaruhi cara bertindak yang teratur dan tertata. Kalau itu dibuat secara komunal, kata Konfusius, kata Konghucu, maka itu yang akan menjadi sebuah peradaban. Jadi makanya dalam dinasti Zhou, masa Konfusius itu yang dilakukan oleh Konfusius untuk memperbaiki masyarakat adalah salah satunya menertibkan bahasa, dan itulah yang kemudian dilakukan oleh kaisar pasca dinasti Zhou namanya Qin Shi Huangdi, membangun dinasti Qin dengan penyeragaman bahasa. Itu yang pertama, karena itu yang akan menjadi dasar bagi peradaban yang akan dikenang sebagai kejayaan peradaban Cina sepanjang zaman, yaitu dinasti Han. Itu didirikan di atas konsep Konfusianisme, di mana pertama-tama yang diperbaiki adalah cara bicara, cara berkomunikasi, karena itu yang mempengaruhi cara berpikir. Cara berpikir ini yang mempengaruhi cara bertindak, cara berpikir dan cara bertindak secara komunal, itulah yang akan menjadi peradaban. Nah, itulah kenapa kita menyebutnya peradaban, karena terkait dengan bahasa sebagai konsep, dan itulah fungsi Quran pada mulai bentuk peradaban dengan mendisiplinkan bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab untuk peradaban adalah al-hadarah, biasanya dipakai al-hadarah, atau yang lebih mutaakhir disebut dengan tamadun. Kalau hadarah disebut peradaban Islam, hadarah al-islamiyah. Kenapa kata hadarah digunakan? Karena hadarah itu artinya kehadiran. Kehadiran itu merujuk pada bahwa peradaban adalah sekumpulan kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran seseorang untuk memberikan kontribusi. Di peradaban itu adalah sekumpulan kehadiran
dari insan-insan yang ada di dalamnya untuk memberi kontribusi bagi kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. Itulah yang disebut sebagai hadarah. Kemudian ada kata tamadun. Nah, kata tamadun ini diambil dari kata Madinah. Madinah artinya kota, merujuk pada kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinatun Nabi Al-Munawwarah, gitu ya. Di mana kemudian kata tamadun menunjukkan proses bagaimana masyarakat Islam terbentuk dari para muhajirin yang kemudian bersatu dengan kaum Ansar membangun peradaban baru di Madinah. Maka proses ini disebut sebagai tamadun. Dari kata civil society dalam bahasa Inggris, kemudian Profesor Nurkhalis Majid dulu memilih terjemah peradaban atau masyarakat madani. Masyarakat madani itu civil society itu, madani diterjemahkan sebagai madani. Madani merujuk pada apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat di kota Madinah itu. Dan dari situ kata tamadun itu bermula, di mana ketika kita merujuk kepada tamadun yang dilakukan Rasulullah SAW di Madinah adalah prosesnya dari mempersaudarakan, gitu ya, kemudian membangun masjid, kemudian melakukan sulhul piagam Madinah, gitu ya, wasiqah al-Madinah atau piagam Madinah yang kemudian menjadi pengikat peradaban persatuan di kota Madinah pada zaman tersebut. Ini al-hadarah al-islamiyah atau at-tamadun, yang kemudian pembangunan masyarakat madani alias peradaban di Madinah ini dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang mana para khulafaur rasyidin ini mendudukkan para ulama, para intelektual muslim, para ilmuwan itu dalam kedudukan yang sangat tinggi. Majelis syura'nya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini terdiri dari para ulama ahli Badr dan para pemuka yang kemudian dengan mereka Sayyidina Umar senantiasa bermusyawarah dan meminta masukan-masukan. Bahkan juga dimasukkan anak-anak muda yang visioner seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke dalam majelis khusus tersebut. Dari majelis inilah kemudian Umar mendapatkan usulan-usulan penting dalam membangun masyarakatnya, termasuk sistem diwan atau sistem yang kita kenal hari ini sebagai APBN. APBN di masa Umar ibn Khattab itu disusun karena usulan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mengelola negara sebesar yang engkau kelola ini tidak bisa hanya dengan sporadis, tetapi perlu perencanaan-perencanaan. Apa yang kau maksud dengan perencanaan? Kemudian Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwa Persia memiliki satu sistem yang disebut sebagai diwan. Ada sistem pemasukan dan pengeluaran negara yang diatur sedemikian rupa. Dari istilah Sayyidina Umar kemudian memperhatikan masukan-masukan, menyusun diwan atau APBN negara Islam dengan cara yang sangat luar biasa, tentu jauh lebih baik daripada yang kemudian dilakukan di Persia, di mana konsep pemerataan pendapatan, tunjangan-tunjangan untuk pihak-pihak yang lemah dan pihak-pihak tertentu yang memerlukan itu dimasukkan ke dalam hitung-hitungan dengan cara yang luar biasa. Sedemikian pula Sayyidina Umar mengatur agraria misalnya. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia menarik juga nih. Orang-orang yang kemudian menganggurkan tanah-tanah produktif itu akan diberikan ultimatum sampai 3 kali. Kalau 3 kali ultimatum dia tidak bisa memproduktifkan lahan-lahannya, baik lahan gembalaan maupun lahan pertanian untuk menjadi berproduksi, maka negara punya hak untuk kemudian menyita dan kemudian melelangnya kepada orang yang mau memproduktifkan tanah-tanah tersebut. Ini yang luar biasa di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Sistem tunjangan juga beliau rumuskan dengan begitu luar biasa untuk masyarakat miskin, apalagi di kala wabah misalnya. Sayyidina Umar misalnya memanggil 60 orang untuk makan. Beliau sendiri yang memasak, gitu ya, baik makanan pokok maupun lauk-lauknya beserta seluruh pelengkapnya. Kemudian beliau bertanya kepada 60 orang itu, apakah kalian semua merasa kenyang? Kenyang. Kalau begitu, ini ya, ransum untuk 60 orang itu yang kemudian dijadikan sebagai standar ransum untuk 1 orang dalam 1 bulan, gitu ya. Jadi ya, kenyang 60 orang itu oleh Sayyidina Umar dianggap sebagai rumusan jadub ya kalau kita itu ya.
jatah hidup yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak musibah wabah pada saat itu di masa Umar bin Khattab. Itu selama sebulan itu jatahnya sama dengan jatah 60 orang sekali makan. Jadi jatah 1 orang per bulan itu jatah 60 orang sekali makan. Ini perhitungan-perhitungan semacam ini diusulkan oleh para sahabat muda yang sangat brilian, dan ini yang kemudian diberikan oleh Umar bin Khattab sebagai sebuah standar di dalam menentukan jaminan bagi atau tunjangan bagi rakyatnya. Demikian pula sistem pengeluaran dan pemasukan diatur antar negara bagian, di mana Sayyidina Umar gitu ya melihat negeri-negeri yang produktif dalam soal pertanian seperti Yaman, Yamamah, Najd, kemudian Syam. Ini sebagai daerah-daerah kantong ketika terjadi berbagai musibah, misalnya ketika wabah itu melanda Hijaz, maka yang diperlukan adalah bantuan dari negeri Syam gitu ya. Ketika wabah melanda Yaman, demikian pula dari Najd didatangkan bantuan dan seterusnya. Sistem-sistem pengangkutan dan lain sebagainya juga disusun sedemikian rupa, jalur-jalur yang sedemikian rupa juga diusulkan untuk menjadi sebuah sistem yang terpadu di dalam melayani masyarakat dengan luar biasa. Jadi embrio dari peran para ilmuwan untuk membangun peradaban secara formal ini sudah diawali oleh para khulafaur rasyidin, tentu dari contoh yang mereka terima dari Nabi SAW, mendudukkan majelis syura para ahlinya pada kedudukan mereka untuk bermusyawarah di sisinya merumuskan berbagai kebijakan. Nah, pengembangan ilmu demikian pula menjadi perhatian pada masa Khulafaur Rasyidin, sehingga kalau kita kemudian baca di dalam kitabnya Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, judulnya Al-Fiqhul Iqtisadi Inda Amiril Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu di sana disebutkan dari sisi gaji tertinggi itu pengajar Quran, kemudian pengajar berbagai macam ilmu-ilmu yang lain itu di tataran berikutnya. Jadi upah untuk muallim atau para guru itu di masa Sayyidina Umar adalah yang tertinggi dibandingkan bidang-bidang pekerjaan yang lain. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu perkembangan dari sains di dunia Islam menjadi lebih mencolok. Dalam arti lebih mencolok itu terjadi progres yang besar di masa Daulah Abbasiyah di Baghdad, yang bersamaan juga dengan Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi Daulah Umayyah setelah surut di Damaskus, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil membawanya ke Andalusia, maka kedua negeri ini bersaing. Negeri Andalus di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, dan negeri lainnya itu di luar itu yang di seluruh dunia Islam yang kemudian dipimpin oleh Daulah Abbasiyah. Di situ bermunculan semangat untuk menggali turas atau sumber-sumber ilmu pengetahuan masa lalu, dikontekstualisasikan juga dengan Islam. Sebelum kita ke sana, saya perlu mengutip Malik bin Nabi, seorang cendekiawan dari Afrika Utara, yang kemudian pernah merumuskan bahwa di dalam Islam itu peradaban itu adalah segitiga dari agama, ilmu pengetahuan, dan hawa nafsu, atau iman, ilmu pengetahuan, dan hawa nafsu. Maksudnya bagaimana, kata beliau? Peradaban akan menanjak kalau ilmu pengetahuan itu melayani iman. Peradaban akan stagnan kalau ilmu pengetahuan ansih hanya melayani ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan peradaban akan mengalami penurunan dan bahkan kehancuran kalau ilmu pengetahuan digunakan untuk melayani hawa nafsu. Jadi ilmu pengetahuan ini tergantung siapa yang dilayani. Kalau dia melayani keimanan, maka itulah yang terjadi pada masa, kata beliau, Khulafaur Rasyidin, awal-awal Daulah Umayyah dan Abbasiyah, sehingga kemudian terjadi progres yang luar biasa karena ilmu pengetahuan melayani iman. Kalau sudah ilmu pengetahuan hanya melayani ilmu pengetahuan, maka kemudian yang terjadi adalah stagnansi. Tetapi kalau kemudian ilmu pengetahuan melayani hawa nafsu, maka yang terjadi adalah decline. Yang terjadi adalah kemunduran dan bahkan kehancuran peradaban itu sendiri. Maka disinilah pentingnya
kembali kepada tujuan awal tadi yang kita sebutkan dari Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, itu yang akan menjadi sebuah pilar di dalam membangun sebuah peradaban Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Direktur bahwa begitu banyak di masa Renaissance Islam itu, di masa kebangkitan ilmu pengetahuan di dunia Barat dan Timur Islam, yaitu Andalusia ataupun Daulah Abbasiyah di Baghdad, banyak sekali kontribusi para ilmuwan yang hingga hari ini tidak terlupakan. Tadi sudah disebut satu nama yang luar biasa, Abu Musa al-Khawarizmi. Jadi Abu Musa al-Khawarizmi yang kemudian menjadi bapak matematika modern dengan berbagai rumusan yang telah dia hasilkan dalam aljabar, bermula dari semangatnya untuk melayani iman, yaitu melayani hukum waris agar tidak menjadi konflik di dalam masyarakat Islam, ya, hingga menghasilkan ilmu aljabar yang menghitung pecahan-pecahan sampai sedemikian detailnya, kemudian nanti menghasilkan persamaan-persamaan sampai fungsi-fungsi yang semakin rumit. Kemudian langkah-langkah menyelesaikan berbagai masalah, problem dengan pemodelan tertentu, menghasilkan persamaan tertentu sampai didapat solusi yang kemudian disebut sebagai algoritma di zaman sekarang. Ini mengambil nama dari beliau Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi, algoritm dalam serapan bahasa Latin, algoritmus, kemudian ke dalam bahasa Eropa lain menjadi algoritm, dan kemudian menjadi algoritma yang kita kenal pada hari ini. Jadi langkah-langkah problem solving, pemodelan matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu sampai ditemukan suatu solusi yang kemudian disebut sebagai algoritma, inilah yang bahkan menjadi dasar bagi ilmu-ilmu modern sampai kemudian ke ilmu informatika dan computer sciences. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Itu tentang misalnya kontribusi Al-Khwarizmi. Kita juga mengenal misalnya Ibnu Haytham. Ibnu Haytham ini sangat perhatian dalam soal optika, gitu ya. Jadi jauh sebelum Newton merumuskan hukum-hukum optiknya, selain hukum mekanikanya, gitu ya. Al-Khawarizmi sudah memiliki tentang kamera obscura, gitu ya. Kemudian bagaimana dia membuktikan cahaya itu merambat dalam garis lurus, kemudian dia bisa dipantulkan atau dibelokkan oleh permukaan-permukaan tertentu. Dia juga bisa menunjukkan bagaimana kerja mata, gitu ya. Bagaimana retina ternyata menangkap bayangan secara terbalik, untuk kesan itu dikirim ke otak, kemudian baru dibalik lagi untuk difahami oleh penyerapan otak manusia terhadap bayangan yang jatuh di retina. Pembuktian dari kamera obscura yang dilakukan oleh Ibnu Haytham atau dalam Khasanah Barat disebut Al-Hazen, itu yang akan menjadi dasar dari optika modern sampai lahir prinsip-prinsip alat-alat optik modern seperti kamera yang kita kenal hari ini. Ini jasa besar Al-Haytham, Ibnul Haytham di dalam memberikan kontribusinya yang bermula dari sebenarnya beliau berlatar kedokteran tetapi fokus ke arah mata, gitu ya. Beliau sering menemui penyakit-penyakit mata tertentu dan ada keinginan besar bagi beliau untuk membantu orang-orang dengan gangguan mata ini, karena gangguan mata pada zaman itu adalah salah satu gangguan yang dianggap dianggap ya sudah takdir, sudah nggak bisa bantu lagi dan lain sebagainya. Ini yang menjadi semangat beliau. Padahal ada orang-orang yang suka membaca, ada orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim dan sebagainya. Itu yang beliau niatkan pada awalnya untuk dibantu. Jadi betul-betul ilmu melayani iman. Kemudian kita mengenal Al-Jazari, gitu ya. Al-Jazari ini mungkin bisa disebut sebagai bapak robotika, jauh terlebih dahulu melampaui berbagai konsep yang kemudian baru digambar oleh Leonardo da Vinci di Italia pada abad ke-16, sedangkan beliau pada abad ke-12, Al-Jazari, sudah bukan saja memiliki visi tentang robotika, tetapi bagaimana ilmu itu bisa menyatukan berbagai unsur bangsa, gitu ya. Beliau membuat sebuah jam
yang jam itu dibikin sedemikian rupa, berbagai unsurnya itu menggambarkan unsur-unsur dari masyarakat yang ada di dunia pada saat itu. Dia bikin penyangganya berbentuk gajah seperti gajah India, kemudian hewan-hewan lain yang melambangkan negeri-negeri yang lain itu beliau pasang sebagai perangkat-perangkatnya, ada burung ini, burung itu, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip kerja yang ada di dalamnya, robotika banget gitu ya, robotika banget yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang lebih rumit lagi, karena bagaimana jam itu digerakkan gitu ya. Jam ini disebut sebagai jam astronomis yang sangat lengkap gitu ya, bahkan menandai musim-musim tertentu dan lain sebagainya. Siang dan malamnya juga sangat terbaca di dalam jamnya gitu ya, membagi angkanya dengan sangat akurat gitu dan seterusnya. Di seorang bernama Al-Jazari telah mendahului sebuah konsep penemuan untuk menyatukan berbagai bangsa gitu ya. Bagaimana robotika bisa menjadi simbol persatuan berbagai bangsa, bagaimana sebuah penemuan bisa menjadi kebanggaan bersama dengan tampilnya berbagai simbol aneka negeri pada saat itu di dalam satu ciptaan beliau. Ini menunjukkan visi yang luar biasa dari seorang ilmuwan. Kemudian kita kenal juga Al-Idrisi, seorang kartografer dan geografer ulung yang menggambar peta dunia dengan detail luar biasa, termasuk peta-peta timur jauh dan pantai timur Afrika yang pada saat itu Al-Idrisi sendiri belum menjelajahinya. Akan tetapi beliau dengan sangat disiplin menghimpun keterangan para pelaut yang pernah menjelajah sampai ke negeri-negeri tersebut, sehingga sistem kerja Al-Idrisi ini menjadi salah satu standar dalam ilmu kartografi dan juga sekaligus menjadi standar dalam berbagai macam ilmu lain tentang bagaimana mewawancara para sumber sekaligus kemudian mengkonfrontasikannya dengan sumber-sumber lain sampai menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu yang mendekati akurat seperti peta-peta yang disusunnya tentang Asia Timur atau Timur Jauh dan juga tentang pantai timur Afrika yang kemudian saat itu belum pernah dia jelajahi. Hanya dari berbagai wawancara dia kumpulkan, dia bisa menyusun peta yang sedemikian rupa. Ini sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Jadi dengan gaya kerja Al-Idrisi, kartografi menjadi pada saat itu ya menjadi lebih sederhana. Kalau dulu sebelum Al-Idrisi itu semua tukang bikin peta itu harus menjelajahi tempat yang mau dipetakan gitu. Wah, itu kan menghabiskan waktu, sumber daya yang luar biasa. Tetapi dengan gaya Al-Idrisi dia mewawancara dan menghimpun keterangan, mengkodifikasi sampai kemudian bisa menjadi sebuah gambaran umum sebuah peta. Ini adalah satu sistem kerja yang luar biasa pada saat itu. Kemudian kita juga Banu Musa bersaudara. Banu Musa bersaudara ini 3 orang, namanya Ahmad, Muhammad, dan Hasan, yang luar biasanya mereka melakukan uji terhadap berbagai peralatan mekanis gitu ya, yang sangat-sangat maju pada zaman itu, dan semuanya mereka bukukan dengan buku bergambar ilustrasi yang sangat luar biasa. Mereka sudah bisa membuat perangkat otomatis file save yang mengilhami berbagai peralatan modern pada zaman sekarang gitu ya. Mereka sudah bisa menggambarkan konsep engkol otomatis modern gitu ya. Mereka sudah bisa menggambarkan konsep katup atau sistem katup buka tutup yang sangat-sangat otomatis dan modern gitu ya. Mereka juga menggambarkan sifon double konsentris yang menjadi dasar berbagai peralatan modern zaman ini. Mereka bahkan juga menginvensi dispenser air gitu ya, menginvensi berbagai macam peralatan yang bahkan mereka terpikir untuk menggambarnya dengan gambar yang sangat detail. Ini adalah permulaan studi yang sangat luar biasa tentang penciptaan berbagai macam peralatan mekanika modern yang kita kenal sekarang. Kita juga kemudian yang menarik ini menjadi mungkin kontribusi mereka menjadi nyata Banu Musa bersaudara ini karena penemuan mereka dipersembahkan kepada khalifah, dan kemudian oleh khalifah buku Banu Musa bersaudara ini diperbanyak untuk
menjadi model bagi penciptaan berbagai macam alat yang mempermudah pekerjaan-pekerjaan di berbagai tempat di seluruh kekhalifahan. Itu menunjukkan sinergi antara penguasa dengan ilmuwan yang luar biasa. Kemudian kita juga mengenal Az-Zahrawi, seorang dokter yang beraktivitas di Andalusia. Az-Zahrawi ini rekan-rekan insya Allah adalah orang pertama yang merumuskan sistem bedah modern, termasuk bedah yang kita kenal sekarang sebagai bedah persalinan atau sesar. Itu sudah beliau pionirkan di zamannya gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan anestesi dan lain sebagainya menggunakan berbagai zat kimia yang terbatas pada zaman itu berhasil beliau lakukan, sehingga kemudian pembedahan mayor itu berhasil dilakukan, termasuk membedah perut dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Az-Zahrawi, menjadi pionir bapak ilmu bedah modern. Kemudian kita juga mengenal Ibnu Firnas, Abbas Ibnu Firnas, orang Andalusia yang kemudian melakukan uji terbang secara empirik, berbeda dengan Leonardo da Vinci gitu ya. Udah siang jadi ngantuk ini. Leonardo da Vinci yang kemudian hanya menggambar konsepnya tentang helikopter dan lain sebagainya. Ibnu Firnas ini seorang ilmuwan pemberani yang melakukan uji terbang terhadap semua buatannya gitu ya. Jadi awalnya dia bikin bulu-bulu gitu ya. Dia uji terbang juga bulu-bulu itu, ternyata kesulitannya adalah tidak bisa belok. Kenapa? Karena dia lupa memasukkan unsur ekor gitu ya. Ekor burung itu penting, ternyata dia baru nyadar setelah pakai sayap doang, ternyata dia kurang kontrol. Jadi sehingga dia jatuh dan kemudian punggungnya sakit. Tapi dia tidak menyerah, kemudian dia merumuskan berbagai macam peralatan sampai akhirnya uji coba terbang yang terakhir berhasil terbang selama beberapa menit dari atas menara Masjid Jami' Qurtubah. Nih kalau teman-teman pergi ke Masjid Jami' Qurtubah, kita bisa melihat menara Masjid Jami' Qurtubah yang dulu dipakai Abbas Ibnu Firnas untuk melakukan uji terbang. Nah, kemudian dia juga melalui bukit juga pernah gitu ya, uji terbang melalui bukit, dan setelah terbang beberapa menit ternyata dia jatuh, dan jatuh yang terakhir ini fatal sehingga dia kemudian mengalami kelumpuhan dan terpaksa beristirahat. Andai tidak terjadi kecelakaan tersebut, tentu saja barangkali tentang pesawat itu jauh lebih awal bisa ditemukan. Tetapi riset tentang pesawatnya yang dilakukan oleh Abbas Ibnu Firnas ini terpicu dari apa, Mbak Irmatullah? Dari perdebatan fikih. Jadi ulama fikih pada zaman itu tuh jauh lebih progresif gitu ya. Progresif atau mungkin ya kurang kerjaan sehingga bahas perkara-perkara yang kadang-kadang tidak terbayangkan. Sekarang saja baru kita ngeh gitu. Contoh, ulama fikih abad awal, murid-murid Imam Abu Hanifah itu sudah memperdebatkan bagaimana caranya sholat di atas awang-awang. Nah, itu kan pada zaman itu belum ada orang terbang, belum ada pesawat terbang, tapi ulama sudah berdebat, ulama fikih sudah berdebat bagaimana tata cara sholat di awang-awang, fil jawi. Itu pasti yang membuat Abbas Ibnu Firnas ini gemes geregetan. Fikih saja sudah membahas cara sholatnya, masa yang terbang belum ada gitu ya. Itu sebuah saling picu satu sama lain yang luar biasa antara satu sama lain, ilmu pengetahuan dalam Islam yang dahsyat. Oh iya, saya juga membaca ada perdebatan tentang kita bayi tabung itu teknologi tahun berapa sih? Bayi tabung itu kan baru tahun 80-an ya kalau nggak salah, kemudian marak mulai dilakukan gitu ya. Artinya baru ini saja gitu. Belum ada 50 tahun ilmu tentang bayi tabung itu. Tapi coba murid-muridnya Abu Hanifah itu sudah berdebat tentang kalau ada benih seorang lelaki dicampur dengan benih seorang perempuan lalu diletakkan di rahim perempuan yang bukan perempuan tadi gitu ya. Itu kemudian nanti kalau jadi kandungan lahir, anak itu anaknya siapa? Bagaimana hak warisnya? Bagaimana hak perwaliannya gitu ya, bagaimana status nasabnya, itu sudah dibahas oleh para ulama fikih. Jadi artinya kadang-kadang cetusan-cetusan dalam fikih itulah yang kemudian menggerakkan berbagai penemuan di bidang lain gitu ya, baik itu kedokteran, baik itu teknologi gitu ya, fisika, astronomi dan sebagainya. Ini cetusan-cetusan dalam fikih kadang-kadang mempengaruhi, termasuk kenapa dalam dunia Islam menjadi sextant, alat untuk mengukur jarak bintang dan sebagainya. Gara-gara ru'yatul hilal itu kemudian untuk menentukan yang manakah yang hilal itu ya, kemudian akhirnya menghasilkan sextant, teropong dan lain sebagainya. Ini karena lagi-lagi konsep awalnya dia adalah ilmu pengetahuan melayani iman.
Kemudian kita kenal juga Jabir Ibnu Hayyan, bapak kimia modern gitu ya. Saya ingat salah satu kitabnya Jabir bin Hayyan itu selain Al-Kimyah berjudul Al-Hawi. Ya, kalau kita baca bukunya Paulo Coelho di Alchemist itu di bagian covernya ada lukisannya Jabir Ibnu Hayyan dan di situ ada kitabnya sedang ditulis, di situ ada tulisannya Kitabul Hawi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kitabul Hawi kitab yang meliputi ilmu kimia, kemudian dimulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang sangat inspiratif karena Jabir Ibnu Hayyan ini yang pertama kali mendefinisikan asam sulfat, beliau yang pertama kali mendefinisikan klorida dan juga nitrat, yang kemudian beliau juga yang kemudian meneliti unsur yang bisa menjadi pelarut emas, termasuk bagaimana kemudian penemuan tentang hidrargyrum atau raksa dan lain sebagainya. Kita kemudian juga mengenal Ibnu Nafis, bapak ilmu pembuluh darah, karena beliau yang menemukan sistem pembuluh darah, aliran darah, jantung dan aliran darah melalui paru-paru, sehingga beliau menemukan apa yang disebut sebagai pembuluh kapiler. Ini teori yang dicetuskan oleh Ibnu Nafis adalah tentang pembuluh kapiler. Kemudian kita juga ketemu dengan Umar Al-Khayyam. Umar Al-Khayyam ini orang pertama yang melakukan koreksi terhadap kalender Persia yang diwarisi dunia Islam, yang kemudian kalender matahari juga dia koreksi, sehingga dia bisa merumuskan perhitungan tahun matahari secara lebih detail, mendahului apa yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13 tentang kalender yang kemudian kita kenal hari ini sebagai kalender Gregorian. Jadi jauh sebelum Paus Gregorius 13 merumuskan kalender Gregorian menggantikan kalender Julian yang ternyata tidak akurat, gitu ya. Ternyata sudah ada Umar Al-Khayyam yang melakukan perhitungan tahun matahari sampai detil, bilangan desimalnya itu sampai sekian di belakang koma, merumuskan berapa hari dalam satu tahun matahari dan bagaimana untuk mensiasatinya dengan tahun kabisat, perhitungannya itu bagaimana, itu sudah dituliskan oleh Umar Al-Khayyam. Nah, ini diantara yang kita kenal. Misalnya juga Sabit bin Qurrah tentang statistik ya, beliau yang pertama kali merumuskan pendataan dan statistika, termasuk teori tentang modus, kelas modus, median dan min gitu ya, itu rata-rata itu dirumuskan oleh Sabit bin Qurrah, yang ilmu statistika ini menjadi ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat bagi zaman kita sekarang. Kita juga mengenal seorang Ziryab, murid dari Al-Mausuli. Al-Mausuli seorang seniman agung di Baghdad. Ketika dia mencapai taraf ilmu pengetahuan setara dengan gurunya, dia khawatir menyinggung gurunya kalau tetap berada di Baghdad, maka dia hijrah ke Cordoba. Begitu sampai di Cordoba oleh Abdurrahman An-Nasir atau Abdurrahman III, khalifah di Cordoba saat itu, dia kemudian diangkat menjadi seniman negara. Kalau kita sekarang mungkin dijamu di perjamuan internasional dengan table manner, dengan menu yang bermacam-macam dari appetizer sampai sup pembuka, kemudian main course sampai kemudian ke dessert gitu ya, fine dining, itu sebenarnya yang merumuskan adalah Ziryab, itu pujangga Andalusia pada saat itu. Kemudian baju, Ziryab itulah orang pertama yang menyusun tren baju untuk tiap musim di Eropa. Baju musim panas, baju musim gugur, baju musim dingin, baju musim semi, itu dibedakan oleh Ziryab. Sehingga kemudian setiap pergantian musim itu pasar Cordoba itu sangat ramai dengan baju sesuai musim yang akan dihadapi. Kemudian tren busana dari Andalusia inilah yang kemudian sampai ke seluruh daratan Eropa, sehingga orang-orang raja-raja Eropa banyak yang memesan baju itu ke Andalusia. Sehingga jangan heran kalau sekarang kita mendapati di beberapa museum baju-baju berbagai raja Eropa abad pertengahan itu terdapat kaligrafi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau bahkan ayat Al-Quran. Itu semuanya bukan karena mereka masuk Islam pada zaman itu, tapi karena mereka beli bajunya ke Andalusia, yang mana seniman-seniman Andalusia mengukirkan
kalimatut tauhid dan kalimatut thayyibah ke dalam baju-baju kebesaran yang kemudian dengan bangga dipakai oleh raja-raja Eropa. Di dunia akademis kita mengenal Fatimah Al-Fihri gitu ya, yang mendirikan Universitas Kairouan, salah satu universitas tertua di dunia. Bahkan ini adalah seorang ulama wanita. Kemudian Madrasah Nizamiyah di Baghdad juga berdiri menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang sangat besar, disusul oleh Al-Azhar di Kairo yang kemudian menjadi universitas di dunia Islam tertua kedua setelah Kairouan yang ada di Maroko. Jadi rekan-rekan insyaallah hingga sekarang gitu ya, baju toga yang dipakai untuk wisuda di perguruan tinggi adalah baju yang dulu dikenakan oleh para ulama dan ilmuwan muslim di perguruan tinggi Islam pertama yang juga menjadi pelopor universitas. Universitas itu terjemah Latin untuk bahasa Arab Al-Jami'ah. Kenapa disebut Jami'ah? Karena dulu itu bangunannya berdiri di sekeliling Al-Jami'. Al-Jami' itu artinya masjid. Al-Jami'ah itu pasangannya masjid. Itu fasilitas belajar yang mengelilingi masjid. Maka Al-Jami'ah itulah yang kemudian diterjemahkan sebagai university. Ini kontribusi para ulama dan ilmuwan kita dalam peradaban yang kemudian tidak bisa dielakkan hingga hari ini. Dan kita menunggu kontribusi para ilmuwan muslim lagi untuk menjadi pelopor dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Tadi prinsipnya adalah ilmu melayani iman, maka peradaban akan maju dan berkembang. Kalau ilmu melayani ilmu, maka hanya akan stagnan. Tapi kalau ilmu melayani hawa nafsu, maka peradaban akan jatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.